Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hastuti Mustaqim, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anindya Hairunisa, Nurul Anisha, dan saya sendiri Nuraini. Di sini kita akan menjelaskan terkait dengan perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan badan usaha. Secara umum, badan usaha merupakan sebuah kesatuan hukum atau yuridis, teknis, serta ekonomis yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan ataupun laba. Bentuk kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam 2 atau 3 sektor. Namun, pada umumnya terdapat 2 sektor usaha, yaitu usaha yang diselenggarakan oleh swasta dan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di Indonesia, kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam 3 sektor, yaitu usaha swasta, usaha pemerintah, dan koperasi. Badan usaha koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar pada prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Bentuk badan usaha non-koperasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, perusahaan perseorangan, persekutuan firma, perseroan terbatas, dan perusahaan daerah. Yang pertama, perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan kegiatan perusahaan. Perusahaan ini tidak memerlukan anggaran dasar. Pendirian perusahaan di Indonesia tidak memiliki aturan khusus. Namun, beberapa lapangan kegiatan usaha memerlukan izin dari pemerintah daerah setempat. Yang kedua, persekutuan firma merupakan persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan, atau persekutuan dalam menjalankan perusahaan di bawah nama bersama, didirikan tanpa mengeluarkan saham. Para sekutu secara bersama-sama membuat akta pendirian dari badan usaha tersebut di depan notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, dan diumumkan di berita negara. Jika firma menderita kerugian dan kekayaan perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran hutang-hutangnya, maka kekayaan pribadi para sekutu ikut bertanggung jawab atas pembayaran hutang-hutang tersebut. Sedangkan keuntungan yang diperoleh firma dibagi antar sekutu secara proporsional dengan banyaknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Yang ketiga, perseroan terbatas merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk berusaha atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Modal usaha dari perseroan terbatas terdiri dari atas saham-saham dari pemegang saham. Kekayaan perseroan terbatas terpisah dari kekayaan pemilik-pemiliknya. Dalam hal likuidasi, dan jika perusahaan masih mempunyai kewajiban atau hutang yang harus dibayar, maka para pemegang saham harus bertanggung jawab terhadap kerugian sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Yang keempat, perusahaan daerah didirikan dengan suatu peraturan daerah dan telah mendapat pengesahan dari instansi atasannya, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat 1 dan Gubernur bagi daerah tingkat 2. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya alihkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Nurul Anisha. Itulah tadi penjelasan mengenai badan usaha non-koperasi yang dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan koperasi dan badan usaha non-koperasi. Nah, sebelum saya menguraikan perbedaan dari koperasi dan badan usaha non-koperasi ini, ada baiknya teman-teman sekalian memahami bagaimana perbedaan-perbedaan dasar yang ada dalam koperasi ini sendiri. Dalam koperasi sendiri,
Terdapat 3 perbedaan dasar yang menjadi pembeda antara koperasi dan badan usaha non-koperasi lainnya. Yang pertama yakni keanggotaan. Koperasi bersifat terbuka dan sukarela, sedangkan badan usaha lain tidak. Berikutnya yakni tujuan dari koperasi dan badan usaha non-koperasi lain. Koperasi sendiri berdasar atas kesamaan cita-cita dan kesejahteraan bersama, sedangkan badan usaha lain meraih keuntungan. Berikutnya yakni usaha dan manajemen. Dalam perbedaan dasar ini, koperasi bersifat terbuka, sedangkan keuangan pada badan usaha lain bersifat tertutup. Kelompok kami sendiri akan menjelaskan bagaimana koperasi ini memiliki perbedaan dengan badan usaha lain melalui siapa yang memiliki hak suara dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan badan usaha lain, siapa pengguna jasa atau tujuan dari pendirian dari badan usaha, bagaimana keanggotaan dan voting pemilihan pengurus itu dilakukan, serta siapa pemilik usaha dan pemodalannya. Berikutnya, kelompok kami akan menguraikan baik siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian, siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan, serta siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat siapa pengguna jasa atau tujuan pendirian dari koperasi dan badan usaha lain. Nah, dalam koperasi sendiri didirikan atas dasar kesamaan cita-cita serta kesamaan hak, kewajiban di antara para anggotanya. Sedangkan tujuan pendirian usaha lain atau perseroan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Berikutnya yakni tujuan dari koperasi adalah untuk menyelenggarakan usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Sedangkan badan usaha lain, prestasi perusahaan perseroan biasanya diukur dari segi jumlah keuntungan yang diperoleh. Koperasi sendiri lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sedangkan dapat dikatakan bahwa badan usaha lain ini lebih mementingkan dirinya sendiri dan keuntungan perusahaan. Berikutnya, perbedaan koperasi dengan badan usaha lain non-koperasi yang ditinjau dari siapa sih pemilik usaha dan permodalannya. Koperasi sendiri melakukan usaha dengan modal awal yang diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya, sedangkan modal usaha dari perusahaan perseroan berasal dari pernyataan pertama yang dilakukan oleh para pemiliknya. Koperasi bisa juga memanfaatkan sumber-sumber lain, baik dari dalam maupun dari luar koperasi. Modal dalam koperasi bisa berubah-ubah tergantung pada mutasi keluar masuk para anggota, sedangkan dalam badan usaha lain, perusahaan dapat menambah modal dengan menjual sebagian saham kepada masyarakat melalui pasar modal. Ditinjau dari pemilik usaha dan permodalannya, koperasi sendiri memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di tangan rapat anggota. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kedudukan yang akan ditempuh koperasi. Kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi dan harus dipertanggungjawabkan secara periodik. Sedangkan badan usaha lain, kekuasaannya pada perusahaan ada di tangan pemilik atau pemegang saham. Jumlah pemilik saham akan sangat menentukan dominasi pemegang saham dalam menentukan kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh manajemen perusahaan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Saudari Anindya Hairunisa. Saya akan melanjutkan materi dari Nurul Anissa. Apa perbedaan koperasi dan badan usaha lain dalam keanggotaan dan voting pemilihan pengurus itu dilakukan. Koperasi sendiri beranggotakan orang-orang yang menjadi pelanggan usahanya yang bergabung dengan menyerahkan sumbangan modal dalam bentuk simpanan pokok. Hubungan antara koperasi dan para anggotanya bersifat langsung. Para anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan jalannya usaha koperasi. Sedangkan badan usaha lain, hubungan antar kegiatan perusahaan dengan para pemilik pemegang saham sifatnya tidak langsung dan tidak jelas, karena memang secara konsepsional dan hukum adalah pemisahan yang tegas antara fungsi pemikiran dan fungsi manajemen. Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan koperasi dan badan usaha lain? Mari kita simak. Penentu koperasi, kebijaksanaan dalam koperasi adalah pengurus, sedangkan badan usaha lain penentu kebijaksanaannya adalah yang ditetapkan orang yang bersangkutan atau ditetapkan sekutunya, dan adanya juga yang ditetapkan oleh direksi perusahaan.
Siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut? Dari sisi koperasi, koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Selisih tersebut dikenalkan sebagai sisa hasil usaha atau disebut SAHU yang dibagikan kepada anggota sesuai pertimbangan jasa masing-masing anggota. Sedangkan badan usaha lain, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan jumlah pemilik jasa saham oleh masing-masing pemegangnya. Dalam praktik, pemegang saham mungkin juga tidak akan mendapatkan bagian keuntungan apabila hal ini dihendaki oleh pemegang saham mayoritas. Bisa kita lihat siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian koperasi dan badan usaha lain. Yang koperasi yang bertanggung jawab terhadap kerugian adalah anggota dan sejumlah modal equity, sedangkan badan usaha lain yang bertanggung jawab terhadap kerugian bagi perusahaan per orang adalah pemilik untuk firma, para sekutu, dan para perseroan adalah pemegang saham sejumlah saham yang dimilikinya. Adapun penjelasan dari koperasi dan badan usaha lain. Tujuan dari koperasi didirikan karena kebutuhan ekonomi. Sifat dari koperasi itu didirikan untuk waktu yang cukup lama. Dan ketentuan dalam mendirikan koperasi, peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang keempat, keanggotaan koperasi mempunyai anggota yang pasti. Dan yang kelima, tujuan dari koperasi itu ditujukan terutama untuk anggota-anggota dan kemudian itu untuk masyarakat dalam lingkungan daerah kerjanya. Dan selanjutnya itu badan usaha lain. Tujuan dari badan usaha lain diadakan karena didorong oleh perasaan terikat kepada masyarakat dan mencakup semua lapangan penghidupan. Dan yang kedua, sifat dari badan usaha lain itu hanya selama diperlukan dan akan bubar jika yang dituju telah tercapai. Dan yang ketiga, ketentuan dalam mendirikan badan usaha lain yaitu sesuai dengan adat kebiasaan dalam pergaulan hidup. Dan yang keempat, keanggotaan badan usaha lain tidak mengenal keanggotaan dan semua mereka yang berkewajiban menurut hukum adat setempat. Yang kelima itu tujuan dari kegiatan badan usaha lain dipusatkan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Adapun quotes dari Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Di sini tidak ada majikan dan buruh, melainkan mereka yang sama kepentingan dan tujuannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.